Lukman Republik hadir kembali dengan informasi dari dunia politik tentang Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka, di mana dulu Jokowi dipuja-puja, disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Sekarang berbeda 180 derajat. Bahkan menilai Jokowi lebih buruk dari Pak Harto. Kalau Pak Harto berpolitik masih beretika, tetapi yang sekarang tidaklah beretika. Begitulah politik. Politik hanyalah sebuah kepentingan. Rupa-rupanya kritik yang disampaikan oleh Megawati tentang pemerintahan sekarang seperti Orde Baru terus berlanjut, dan sekarang yang mengkritik lebih keras lagi dengan mengatakan pemerintahan sekarang merupakan Neo Orde Baru, yaitu Ketua PDI Perjuangan Solo, mantan Bupati Solo. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pernyataan mantan Bupati Solo, Ketua PDI Perjuangan Kota Solo berikut ini. Disalah persepsikan oleh basar-basarnya beliau. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi Dina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Loh, mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja nggak melayat kok. Sampai tahlilan terakhir 1000 hari nggak hadir kok. Nah itu hal menurut saya, ya ngapain sakit hati om Mbak Mega di Prat itu ya wajar bagi saya. Om mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Jokowi Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi Dodo tidak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara. Jadi artinya selama ini PDIP sendiri membaca sikap kenapa Pak Jokowi demikian karena ada miskomunikasi di dalam. Ya, yang sebetulnya persoalannya bukan itu. Yang pertama minta perpanjangan, minta 3 periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi. Terus yang kedua, kalau tidak 3 periode perpanjangan karena COVID. COVID ini dunia, bukan hanya Indonesia. Dan di luar Indonesia juga sudah terjadi pemilihan presiden kok. Gitu loh. Jadi ya kita rakyat Indonesia harus bisa menilai lah bahwa Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan. Kemarin pidatonya Bu Mega juga sempat disinggung sikap penguasa seperti sikap Orde Baru. Oh itu saya kalau menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru plus. Maksudnya? Ya kalau Pak Harto masih baik-baik saja, cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasinya nggak terang-terangan kayak begini nih. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya itu nggak seperti itu dulu. Dulu itu kalau pemilu, ayo PDI Perjuangan 77 dapat 11 kursi gitu aja. 82 dinaikkan, dapat 24 kursi. 87 karena Mbak Mega ikut dapat 52 kursi. Atau 54 kursi lupa saya.
Karena Ibu Mega ikut karena orang-orang PNI bergabung semua di situ dan teman-teman semuanya masih sayang terhadap keturunan atau keluarga Bung Karno. Ancaman maksudnya mungkin bisa dijelaskan lebih konkret Pak, ancaman-ancaman yang diberikan. Ya tanya yang diancam, aku sih enggak diancam. Kalau saya diancam mau saya buka. Tadi kan tadi ngomong Neo Orde Baru ya Pak De. Neo Orde Baru plus. Ya, itu gimana Pak De? Ya semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Bung Harto masih beretika Pak Harto. Itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu atau? Hanya tanya sana, yang itu yang menggunakan hak kekuasaan. Jadi kemarin saya sampaikan ojo adikang adigung adiguno, tapi ojonya hilang jadi adikang adigung adiguno. Artinya berkuasa segala sesuatunya akan saya pergunakan untuk kepentingan diri saya sendiri. Oh, berarti bukan kemarin sekretaris TKN Nusron Wahid ngomong itu katanya bentuk kegelisahan Ibu Mega atau bukan kegelisahan. Bu Mega itu kan pengalaman mulai kecil sampai dengan hari ini belum sejahtera lahir batin loh. Saya ini sebagai kader PDI Perjuangan, PDI sampai PDI Perjuangan hanya kepingin menyejahterakan batinnya ibu aja belum kesampaian. apanya Pak De? Belum bahagianya maksudnya gimana? Ya belum bahagia atau jelas 2014 punya kesempatan dia maju sendiri, entah kalah atau menang kan punya hak. Berikan ke Pak Joko Widodo. 2019 sama, berikan ke Pak Joko Widodo. Perolehannya pun juga hanya 57%. Tidak bisa melebihi karena sudah bekerja 5 tahun. Dan sebenarnya rakyat dalam proses menilai itu sama saja sudah tahu persis. Apalagi sekarang sudah mau menamakan dinasti atau dan sebagainya. Yang paling utama yang saya catat, setelah saya nanti Pak Prabowo itu loh sebetulnya yang tidak benar. Karena kita itu negara kesatuan Republik Indonesia dengan proses yang namanya pemilihan umum. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, yang namanya penguasa, kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi. Nah itu yang mesti harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya tetap biarpun diajar sampai mutar ya tetap Ganjar ngono wae. Sekarang statusnya Pak Jokowi di PDIP itu seperti apa? Lah kalau masalah KTA mesti punya apa enggak saya enggak tahu. Tapi bahwa dia ditugasi oleh partai untuk menjadi presiden berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya statusnya masih kader. Ya masih kader PDI Perjuangan dong. Oh dia pernah jadi pengurus DPD, hanya catatan di SK pun juga tidak masalah bagi saya. Tapi mereka masih PDI Perjuangan. Komunikasinya gimana Pak? Saya udah tidak pernah komunikasi. Saya orang rakyat pinggir kali kok. Komunikasi dengan presiden ya nggopo. Ya partai, misal dari partai, pihak partai. Tanya sendiri kalau itu komunikasi dengan partai. Kalau Pak Anies sendiri terakhir berkomunikasi dengan beliau? Ya terakhir saya didatangi Mas Gibran, ditawari untuk Wamen PUPR itu saya tolak karena saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Saya menjaga perasaan Pak Ahmad Purnomo yang dipotong pada bulan September 2019 yang saya proses sampai DPP. Tahu-tahu Mas Gibran mendaftarkan dari DPD dan mendapatkan rekomendasi, ya sudah itu selesai. Itu kenapa Pak De? Nggak mau nerima Pak De? Kenapa nggak nerima? Nggak mau nerima gimana? Ya, Wamen PUPR itu. Saya lebih penting persahabatan saya dengan Pak Purnomo, calon wali kota yang dipotong pada 9 September 2019. Itu pertemuan terakhirnya kapan? Bulan Ya sudah, setelah itu saya dipanggil 3 hari, rekomendasi mau turun, Pak Pur dan saya dipanggil ke istana, masih Covid kenceng itu. Saya dipanggil ke sana, Pak Pur ditawari jadi komut BUMN, Iskalpi, Parma gitu aja. Dia tidak mau. Terus Mas Gibran terpilih menjadi wali kota, belum dilantik, saya ditawari menjadi Wamen PUPR. Saya tolak karena saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Nanti Pak Pur menilai saya ternyata Rudi barter, itu kan juga sakit hati lagi saya. 2019 sebelum pemilihan wali kota Solo. 2020 sudah pemilihan kok. Sebelum pemilihan Pak De. Saya kan 2021 saya selesai.
Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.